Saudara, setelah adanya temuan sebanyak 21 orang yang diduga terjangkit hepatitis akut, pemerintah DKI Jakarta kembali menemukan 24 anak yang diduga terjangkit hepatitis. Meski demikian, dari hasil pemeriksaan, ke-24 anak tersebut hanya terpapar hepatitis biasa, bukan kategori akut yang penyebabnya masih misterius. Setelah sempat mengungkapkan adanya temuan 21 orang di Jakarta yang diduga terjangkit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, kini ada 24 orang anak di Jakarta yang diketahui bergejala hepatitis. Puluhan anak ini diketahui di luar 21 orang yang kasus sebelumnya yang sudah ditemukan dan diduga terjangkit hepatitis akut misterius. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa 24 anak dengan gejala hepatitis tersebut adalah hepatitis biasa, bukan hepatitis akut misterius. Dengan adanya temuan ini, Wakil Gubernur meminta agar para orang tua bisa membantu untuk mencegah buah hati mereka untuk bermain di tempat umum dan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Seperti yang sudah kami sampaikan, yang ditemukan, yang diduga kuat masuk dalam kategori hepatitis akut itu ada 21 kasus, 3 meninggal, kemudian 14 kategori di bawah umur 16 tahun, 3 dari 16 yang meninggal ya. Sisanya 7 di atas 16 tahun ya. Semuanya masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan epidemiologi, pemeriksaan dari hepatitis A sampai E. Ini masuk kategori pending classification, jadi masih kita tunggu beberapa hari ke depan hasil persisnya. Di luar itu memang ada lagi 24 kasus kategori hepatitis yang umum biasa. Ya, pemirsa Sapa Indonesia Pagi, para orang tua mari kita kenali hepatitis. Hepatitis ini berasal dari kata hepar atau hati dan itis yang artinya peradangan. Jadi hepatitis secara sederhana adalah peradangan pada organ hati kita yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Atau bisa juga oleh obat-obatan, alkohol, perlemakan, dan juga zat berbahaya lain. Nah, selama ini hepatitis memiliki 5 jenis hepatitis yang sudah dikenal dalam dunia medis. Hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Nah, dalam kasus hepatitis akut pada anak yang tidak ditemukan atau masih misterius penyebabnya dari 5 jenis hepatitis tersebut, karenanya kemudian disebut hepatitis akut pada anak, disebut belum diketahui penyebabnya sampai sekarang. Kita kenali satu persatu. Hepatitis A penyebabnya, virus hepatitis A merupakan penyakit endemis di beberapa negara berkembang. Gejalanya, demam, sakit kepala, mual, ada muntah, sampai ikterius atau kuning. Nah, ini dapat menyebabkan pembengkakan hati. Penularannya melalui fekal oral, pencemaran air minum, makanan yang tidak dimasak, makanan yang tercemar, sanitasi yang buruk, dan juga kesehatan personal atau pribadi yang rendah. Pengobatannya tidak ada pengobatan khusus, hanya pengobatan pendukung dan harus menjaga keseimbangan nutrisi. Juga melalui kebersihan lingkungan, terutama terhadap makanan dan minuman, serta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Vaksin hepatitis A ini kami sampaikan sumbernya dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Kita sekarang beranjak ke hepatitis B. Penyebabnya adalah golongan virus DNA, masa inkubasinya 60 hingga 90 hari. Penularannya secara vertikal 95% terjadi masa prenatal atau saat persalinan, dan ada 5% intrauterina, atau kita sebut juga horizontal, melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, pelaksanaan membuat tato, transplantasi organ. Gejala-gejalanya untuk hepatitis B, rasa lesu, nafsu makan berkurang, demam ringan, nyeri abdomen di sebelah kanan, dapat timbul ikterius atau kuning. Kemudian air seni berwarna seperti teh. Pencegahannya, imunisasi hepatitis B ini sudah masuk dalam program nasional sebetulnya. Untuk menghindari faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penularan, jika menjadi kronis maka tersedia 7 macam obat untuk hepatitis B. Beberapa di antaranya kami hadirkan di grafis ini. Beberapa yang bisa kami sebut adalah lamivudin, adefovir, entecavir, telebifudin. Ini juga kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita beranjak ke hepatitis C, di mana penyebabnya adalah
virus hepatitis C golongan virus RNA, sirosis, kanker hati. Penularannya melalui darah dan cairan tubuh. Penularan masa perinatal juga sangat kecil. Penularan melalui jarum suntik juga sering terjadi, seperti pembuatan tato dan lain-lain. Transplantasi organ, kecelakaan kerja, terutama di petugas kesehatan, hubungan seksual juga dapat menularkan walaupun sangat kecil. 80% penderita akan menjadi kronis. Hepatitis D. Hepatitis ini penyebabnya adalah virus hepatitis D, virus yang paling jarang ditemukan tetapi sebenarnya paling berbahaya. Virus hepatitis D memerlukan virus hepatitis B untuk berkembang biak, sehingga hanya ditemukan pada orang yang telah terinfeksi virus hepatitis B. Penularannya melalui transfusi darah, jarum suntik, transplantasi organ. Dan terakhir, hepatitis yang sudah dikenal di dunia medis adalah hepatitis E. Penyebab virus hepatitis E dan masa inkubasinya adalah 2-9 minggu. Penularannya melalui oral, mirip seperti hepatitis A. Pencemaran air minum juga bisa terjadi penularan, makanan yang tidak dimasak, makanan yang tercemar, sanitasi yang buruk, kebersihan diri yang juga rendah. Nah, gejala-gejalanya biasanya menyerupai gejala flu. Ada demam, ada sakit kepala, mual, muntah, kemudian kulit dan mata juga biasanya ada berwarna sedikit kuning. Ini dapat menyebabkan pembengkakan hati. Nah, itu tadi kita mengenalkan kepada Anda berkaitan dengan hepatitis yang sudah kita kenal dari A sampai E. Dan ternyata tidak hanya kasus dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya yang harus menjadi perhatian kita para orang tua. Tetapi hepatitis yang biasa, yang sangat lazim, ternyata sekarang juga banyak menjangkiti anak-anak kita. Terutama pemerintah DKI Jakarta sudah menemukan ini. Ini harus kita waspadai di seluruh Indonesia.